penonton kita emang agak berlebihan, nggak apa-apa ya dok ya. Menderita atau yang punya riwayat kolesterol tuh masih under 30. Kalau aku mau sehat dok, misalkan aku hari ini nih, kemarin aku habis makan nasi padang. Kayaknya yang dokter omongin makan nasi padang tuh aku ya kemarin. Sarapan tuh sangat penting ya, karena kita kan bangun pagi untuk memulai aktivitas, itu kan kita membutuhkan energi. Di bawah 40 tahun tapi udah kena penyakit kronis. Iya. Ya, Terus untuk juga emosi. Oh, kebetulan agak tinggi nih. Mungkin kita dari tadi under pressure ya. Selamat datang di siar BPK Kaltim, suara informasi dan inspirasi with F. penonton kita emang agak berlebihan, nggak apa-apa ya dok ya. Di sini hari ini aku ditemenin sama dokter. Dokter boleh kenalan dulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Dr. Anti. Saya bekerja di kantor BPK Kaltim ini kebetulan baru 1,5 tahun gitu. 1,5 tahun. Sebelumnya di mana dok? Sebelumnya saya di Rumah Sakit Balikpapan, di rumah sakit swasta. Di Saya bagian? jaga IGD. Di bagian IGD. Gimana? Apa bedanya sama di kantor sekarang di BPK Kaltim? Terus dulu di Balikpapan di rumah sakit. Mungkin bedanya di pasien kali ya. Kalau misalnya di IGD kan saya pasiennya bermacam-macam ya, dan silih berganti, dan bukan itu aja yang datang. Kalau misalnya di kantor ini kan kebetulan karena hanya klinik, jadi pasiennya ya anggota kantor juga, itu aja yang silih Sangat berganti. bisa termonef ya dok Ya, dan saya baru hitungan 1 bulan di kantor, saya udah hafal, oh ini sakitnya ini, oh ini sakitnya ini, oh ini sakitnya ini. Biasanya yang datang, itu yang bikin culture shock saya pertama kali pindah dari rumah sakit ke sini, itu usianya yang menderita atau yang punya riwayat kolesterol tuh masih under 30. Oke. Under 30. Oke. Under 30 dan sudah kena penyakit hyperkolesterol. Iya, kolesterolemia. Itu kenapa kira-kira dok? Setelah mempelajari ya selama 1 tahun di BPK Kaltim nih, pasti udah tahu lifestyle orang-orang nih di BPK Kaltim nih gimana gitu. Kira-kira kenapa sih itu? Oke. Waktu pertama kali saya tahu orang-orang di sini usianya masih di bawah 30 tahun dan punya kolesterol, itu yang saya amati trennya dari lifestyle sih, dari pola hidupnya dia yang saya nggak mau bilang nggak sehat, tapi emang nggak sehat. Emang nggak sehat. Emang nggak sehat. Emang nggak sehat. Apa contohnya? Sehat tapi nggak sehat. Apa contohnya? Contohnya masih pagi. Biasanya kan sarapan kita nggak berat-berat banget ya, kayak roti atau ya roti lah contohnya. Tapi kalau teman-teman pegawai di sini udah makan nasi padang. Luar biasa. Nasi padang untuk sarapan. Untuk sarapan. Oke. Kalau ini dok, selain makanan, apalagi? Sama olahraga sih. Jarang olahraga. Saya nggak tahu ya, teman-teman di sini tuh mungkin ada rutinitas olahraga juga, cuman saya nggak terlalu, maksudnya belum tahu rutinitas mereka nih. Kalau misalnya di kantor selain bekerja aja, apakah diselingi dengan olahraga atau enggak tuh? Pasti dok, pasti ada olahraga yang kita semua mengikuti kan dok. Jadi sebenarnya di kantor itu ada olahraga rutin yang kita jadwalkan. Contohnya senam misalkan. Setiap Jumat itu ya? Setiap Jumat sehat bersama Pak Kalan, Pak Kasup, dan Pak Kaset, dan pejabat struktural lainnya, dan seluruh pegawai kita ada senam sehat setiap Jumat. Selain itu juga ada Pound Fit juga. Pound Fit, ya. Itu yang baru digaungkan ya, dan dirutinkan ya dok ya. Itu sebuah habit yang baru dok. Ya, bagus sih, itu bagus. Apalagi teman-teman yang cewek kan. Semua teman cewek ikut rutin Pound Fit itu kan bisa membentuk badan juga. Oh, efeknya ke sana juga ya. Iya, positifnya itu selain bikin sehat, membentuk badan juga. Jadi bagus dan sehat gitu ya dok. Tapi selain itu, selain ada makanan, selain jarang olahraga, terus ada lagi kah yang membuat seseorang tuh bisa menderita hyperkolesterol di usia muda? Makanan sih, makanan sama olahraga sih. Asupan yang dia konsumsi ya, yang berlebihan. Kalau aku mau sehat dok, misalkan aku hari ini nih, kemarin aku habis makan nasi padang. Kayaknya yang dokter omongin makan nasi padang tuh aku ya kemarin. Iya sih sebenarnya. Nasi padang ya jam 9 pagi. Jam 10 pagi. Jam 9 jam 10 pagi makan nasi padang. Terus aku mau sehat nih, besoknya aku lebih baik aku sarapan kah, atau aku lebih baik nggak sarapan? Sebenarnya sarapan sama nggak sarapan tuh lebih baik mana sih dok? Atau sarapan tapi less. Lebih ke sarapan tuh sangat penting ya, karena kita kan bangun pagi untuk memulai
aktivitas itu kan kita membutuhkan energi ya. Jadi kita butuh sarapan. Sarapan itu lebih penting sebenarnya. Jadi kebanyakan kan orang nge-skip sarapan di jam ke makan siang. Betul. Padahal Langsung ke makan sebenarnya siang. ya, padahal sebenarnya sarapan itu yang lebih penting karena fokus kita pertama kali di pagi hari itu kan lebih baik ya daripada di siang hari. Jadi sarapan itu lebih baik sih. Membangun habit untuk sarapan itu juga sebuah hal yang Sulit sih. betul, apalagi makanan sehat, Dok. Dan kita tuh susah, mungkin nggak susah ya, lebih ke untuk mencarinya itu butuh effort. Mungkin Put effort on it untuk mencari makanan sehat gitu kan ya. Mungkin kalau misalnya sarapan, kalau misalnya males bikin roti atau apa kayak gitu, mungkin bisa buah ya. Karena buah kan satu, dia udah dapet vitaminnya murni, terus yang kedua juga memang sehat gitu. Dan kalau misalnya kita mau bicara buah dari karbo, ya nggak ada. Maksudnya buah itu memang sarapan paling sehat. Simple ya, Simple dan sehat gitu. Sehat, apalagi makan buah temen. Boleh ya, boleh ya, bisa, boleh. bisa. Oke. Bisa. Terus ada lagi nggak? Apa Selain lagi ya? itu, selain hyperkolesterol, Oh, maksudnya penyakit yang ada di kantor BPK yang apa sih diasporanya penyakit di yang, BPK yang kalau paling kita banyak cinta ya, ini? ya. Salah satu selain hiperkolesterolemia, Hyperkolesterol, itu ada hipertensi dan hipertensi sih. di usia muda juga. Ya, di bawah 40 tahun. Di bawah 40 tahun Iya. tapi udah kena penyakit kronis. Iya. Itu salah satu apa ya? Salah satu pekerjaan saya juga untuk mengedukasi pasiennya biar nurut untuk minum obat teratur, karena hipertensi itu satu dia tidak bisa sembuh, tapi dia bisa dikontrol dengan obat, dengan cara obatnya diminum setiap hari di jam yang sama. Nggak misalnya bolong-bolong nih, hari ini minumnya jam 7 malam, besok minumnya jam 10 malam. Itu kan udah lebih dari 24 jam kan. Jadi efek obat di pembuluh darah itu udah nggak ada, terus dia restart ulang di jam yang berbeda. Itu yang bikin naik turun daripada irama si pembuluh darahnya. Jadi kayak tekanannya nggak stabil gitu. Jadi memastikan juga pasien hipertensi, hyperkolesterol untuk menjaga lifestyle-nya. Iya, lifestyle itu Terutama ya? utama. Jadi semua penyakit itu didasari daripada lifestyle. Dari lifestyle yang salah, terus didukung dengan ada yang kedua tuh sebenarnya faktor genetik dari keluarga. Tapi yang paling pencetus utama ini lifestyle. Karena misalnya nih lifestyle dia udah rusak nih, terus ditambah dia punya faktor genetik dari orang tua. Orang tua misalnya punya riwayat kolesterol atau riwayat tekanan darah tinggi. Nah, itu bisa nurun ke anaknya. Kalau misalnya anaknya ini nggak gimana ya, lifestyle-nya itu udah ya nggak menjaga, terus ditambah ada genetik, jadi ada dua faktor mendukung yang bikin dia makin oh ya nih gue bisa nih kena hipertensi di usia muda karena udah lifestyle-nya jelek, terus ditambah orang tua gue ada faktor genetik. Oh gitu. Jadi kalau udah tahu nih kita bisa dikit-dikit kena hipertensi ya, dikit-dikit kena apa? Hiperkolesterolemia. Kita harus emang menjaga ya, Dok ya. Lifestyle. Preventif gitu ya. Iya, menjaga. Dari olahraganya Ya, harus dari olahraga. rutin. Ya, olahraga rutin itu minimal 30 menit per hari. Per hari. Apa Per dong? hari. Itu contohnya Olahraga yang olahraga ringan ya. disarankan. Ya, olahraga ringan aja itu contohnya bisa jalan, atau di kantor kita kan udah ada treadmill ya. Ada treadmill. Jadi itu bisa lah digunakan daripada nganggur, jadi bisa digunakan. Ada dua kan, treadmill atau Jalan. sepeda ya, jalan atau sepeda statis. Sepeda Sepeda statis. statis. Karena kan beban kalau sepeda statis itu kan tidak ditumpukan pada kaki. Jadi itu meringankan olahraga, tapi meringankan untuk cedera daripada kaki. Oh gitu. Jadi yang bikin shock dokter, salah satu kultur shocknya ya, salah satunya tuh ini ya, adanya penyakit-penyakit yang Ya, yang harusnya diderita orang tua, tapi di kantor ini sudah diderita di usia yang masih muda gitu. Jadi kayak faktor risiko yang harusnya didapatnya di usia di atas 30 tahun, under 30 tahun udah sakit itu gitu. mungkin ini dok, ada hubungannya dengan kita yang workload-nya itu tinggi di saat musim-musim tertentu. Contoh misalkan lagi pemeriksaan LKPD atau pemeriksaan semester 2 di pemeriksaan kinerja atau PDTT gitu ya dok ya. Kita kan ke lapangan, cek fisik, kita ketemu sama orang, kita banyak ketemu sama orang, kerja, olah data dan lain sebagainya. Itu bikin kitanya untuk menciptakan habit baru itu juga nggak gampang di sela-sela workload kita yang bertambah juga dok. Itu gimana tips dan
trik supaya kita tetap bisa menjaga habit ini yang kita bawa dari kantor yang udah sehat ini? Oke, mungkin bisa diselingi dengan tetap rutin olahraga kali ya. Jadi walaupun makannya yang amburadul kayak gimana pun, tapi olahraganya tetap dijaga. Karena yang penyeimbang salah satu dari lifestyle ini kan olahraga. Maksudnya yang gratis bisa didapatkan hanya dengan yang penting mau aja nih. Maksudnya dari dalam tubuh, kalau misalnya kemauannya ada ya bisa. Cuman kalau misalnya yang paling simple dari olahraga. Udah kopi dok, begadang, Ya, karena begadang kan. olahraga, makanannya yang Amburadul. amburadul, Dan jamnya juga nggak sesuai kan. jamnya juga nggak sesuai, begadang juga bikin kita Tidurnya nggak teratur, betul jadi apa namanya kualitasnya kurang ya. menurun. Kalau mungkin bisa ya dok dijaga ya, maksudnya dari orangnya masing-masing untuk bisa menjaga kesehatan di lapangan itu tetap Bisa, harusnya tetap bisa Tetap bisa. dengan cara kita tetap olahraga, Tetap olahraga dan mungkin menyempatkan gitu ya, menyempatkan minimal pokoknya sehari 30 menit lah. sehari 30 menit. Itu udah paling minimal. Jadi setelah ngobrol sama dokter dan mengetahui fakta-fakta bahwa di BPK Kaltim ini penyakit-penyakitnya ternyata ini ya lumayan variatif Iya. dan ini ya apa dok pesan dan untuk sebagai dokter ke masyarakat atau ke Teman-teman khususnya ya. ke teman-teman BPK Oke. Kaltim, pegawai BPK Kaltim sendiri. Mungkin yang pertama ini kali ya, apa namanya pola makan. Jadi kurang-kurangin makan makanan yang mengandung garam yang berlebihan. Makanan asin. Ya, makanan asin. Terus yang kedua tuh kurangin makan makanan yang mengandung santan atau yang digoreng-goreng. Soalnya saya juga masih sering lihat teman-teman kadang sarapannya tuh gorengan, tempe goreng, Nasi- bakwan, nasi Padang campur gorengan tahu. gimana? Nah, itu. Jadi itu yang bikin kayak ya kalau sakit ini ya wajar sih Karena gitu. lifestyle-nya udah Iya, kayak karena gitu. lifestyle-nya. Jadi hindari makan makanan yang asin, kolesterol yang berlebih dari santan atau dari goreng-gorengan, oil gitu. Terus sama apa lagi ya? Perbanyak air putih. Air putih itu minimal 1,5 liter per hari. Minimal. Kadang tuh dapat konsulan juga dari teman-teman yang PS ya, yang di luar kota. Waktu itu sempat ada salah satu teman yang PS-nya ke Mahulu. Nah, di sana itu aku nggak tahu warung-warung tuh jualan airnya tuh sejauh apa jaraknya. Jadi kadang mereka nge-skip minum atau apa segala macam. Sementara itu kan air tuh krusial banget di dalam tubuh kita ya. Krusial banget. Jadi kalau bisa ya bawalah dalam tas satu botol 1,5 liter itu selalu always. Always. Jadi kita haus minum. Iya. Tuh gelas kita udah kosong dong. Jadi kita udah minum Udah hari minum, ini ya. benar. Udah minum benar. Selain air putih, Air daging-dagingan dikurangi nggak? Perlu nggak? Kita Nggak mengurangi sih. daging-daging. Kalau daging tuh sebenarnya relatif boleh aja dimakan, dikonsumsi terus-menerus. Daging tuh boleh karena daging merah tuh kan membantu untuk pembentukan sel darah merah ya. Sel darah merah. Jadi nggak apa-apa, masih aman. Masih aman. Ikan gimana dok? Ikan juga masih aman karena protein kan kita dapat selain dari ikan atau dari telur, tapi biasanya kan teman-teman makannya telur atau ikan ya. Kuning telur ya. Soalnya kalau di entitas gitu kan di kabupaten kota gitu kan banyak ikan. Betul. Gimana tuh dok? Ikan nggak apa-apa sih, maksudnya kita dapat protein selain dari telur kan bisa dari ikan juga. Cuman kalau dari ikan dilihat lagi ya, ikannya ini nih nanti membawa penyakit apa enggak. Contohnya kalau ikannya udah disimpan lama di dalam tempat yang kurang fresh gitu, misalnya 3-4 hari udah diambil terus nggak disimpan di dalam kulkas yang freeze yang batu gitu, ikannya kan bisa busuk ya, maksudnya bau gitu, nanti malah bisa menyebabkan alergi bagi si pengkonsumsinya. Ikan, daging, Kan daging, sayur gimana? sayur bagus. Sayur Itu tuh kadang-kadang ya dok, kalau misalkan pemeriksaan gitu ya dok ya, kita kadang susah untuk mencari yang sehat-sehat, apalagi menjaga stamina selama 25 hari sampai 30 hari di lapangan. cuman kan biasanya teman-teman yang pemeriksa itu kita juga bekalin vitamin ya. Jadi betul. Jadi mungkin vitaminnya bisa dikonsumsi setiap hari. Kebetulan banget nih dok, ngomongin soal PS. Ini mau berangkat PS kan? Oh, Mbak besok mau berangkat PS ya? Iya dong. Oh gitu, oke. Jadi seharusnya kan ada pemeriksaan rutin ya, Pemeriksaan rutin. pemeriksaan rutin. Minimal tekanan darah sih. Minimal tekanan darah. Mengukur tekanan darah dan nadi.
Tapi takut dok, jadi salah satu yang hipertensi tadi dok. Takut jadi pasien ya. Takut jadi pasien yang hipertensi tadi ya dok. Gitu. Ini mau langsung periksa aja? Boleh. Jadi pemeriksaan rutin BPK Kaltim Iya. untuk para pemeriksa itu ada pemeriksaan tekanan darah, ada cek darah, terus cek darah asam urat Dan kolesterol. dan kolesterol. Oke. Kalau diperiksa gini dok, jadi sebelumnya nggak tahu, jadi tahu tuh jadi deg-degan, iya. Siapa tahu. Tapi enggak kok dok, karena lifestyleku kan Aman ya? aman. Bagus banget sih dok. Yang nggak aman tuh Nggak biasanya, pernah begadang, iya, yang nggak aman tuh biasanya orang yang pekerja keras sih, karena dia kerja keras. ya apa namanya tuntutan pekerjaannya banyak. Oh iya. Ditambah Dan alhamdulillahnya tuh kadang-kadang apa ya, hipertensi itu bisa dipicu sama emosi yang naik turun ya dok ya. iya betul, itu salah Betul. satu faktor pencetus juga. Faktor Karena pencetus iya, juga. emosi, oh kebetulan agak tinggi nih, mungkin kita dari tadi under pressure ya. Kita under pressure 138 per 94 pemirsa. Nadinya tinggi loh ini 112. Aku bisa merasakan pressure Pressure dari Betul, tadi ya dok. benar. Jadi Kayak tensi itu tidak bisa tensi. membohongi ya. karena dari tadi kita di sini ya dok ya, kita kebetulan diliatin, diawasin Iya. ya. Di bawah tekanan. Iya, di bawah tekanan. Ini tensinya tinggi. Mbak, kelahiran tahun berapa? Kebetulan saya kelahirannya masih gen alfa. Oh, kelahiran. Alfa. Iya. Tapi udah tinggi ya. Udah tinggi. Berarti ini kan lifestyle-nya Karena lifestyle saya bagus. Karena lifestyle saya yang bagus Iya. dan selalu makan sayur dan Iya. minum air putih. good. Itu bisa dilanjutkan. Mungkin ini tingginya tensinya yang sekarang ini karena pressure hari ini. Pressure hari ini mungkin besok bisa Besok bisa turun. atau malah lebih naik karena mau pemeriksaan. pemeriksaan. Enggak dok, tapi sebagai pegawai BPK Kaltim yang nurut dan taat akan semua prosedur, itu kan tinggi ya, nanti berarti minum obat kan tetap dikontrol sama dokter juga. Di lapangan juga kan ada obatnya yang kita dibekali dengan obat-obatan. Jadi kalau ada kenapa-kenapanya kita bisa langsung telepon dokter, aku kenapa gitu Bisa, ya. bisa. 24/7. 24/7 Iya. kok dokter kita satu ini luar biasa. Mau malam telepon langsung boleh. Boleh kok dok, saya kok ininya agak tinggi, agak pusing. Boleh konsul. Boleh konsul. Terima kasih dokter atas Sama-sama. waktu dan kesempatannya Sama-sama. hari ini. Tapi sebelum aku tutup dok, boleh nggak aku minta dokter sama aku sama-sama yel-yel BPK Kaltim berkinerja memuaskan. Jadi nanti kalau aku sebut BPK Kaltim berkinerja memuaskan. 1, 2, 3 BPK Kaltim Berkinerja memuaskan. Terima kasih atas kesempatannya hari ini BPKawan. Sama-sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Nomor nasi padang di pagi hari.